Oke, permisi. Kami kembali berbincang dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu. Kita kenal bahwa beliau ini adalah orang yang disiplin, tegas. Ini semua untuk kebaikan masyarakat. Sekarang kita dengar tentang perkembangan bagaimana seorang pengusaha harus mengikuti aturan, Pak. Kami tanya pertama yang lagi marak dan menonjol mengenai minyak, Pak. Ini kan mengenai BBM ini kan ada berbagai pengusaha-usaha yang kita lihat izinnya berbeda. Terutama kita lihat perkembangan pangkalan minyak tanah subsidi di Kabupaten Nabire. Mengenai pelanggaran menyangkut harga subsidi, sanksinya apa, dan aturan-aturan hukum apa yang dia harus penuhi, dan usaha BBM baik SPBU, APMS ataupun mini APMS atau mini SPBU yang kita lihat sekarang sudah ada di mana-mana. Mungkin aturan ini, Pak, ketegasan Bapak sebagai seorang pemimpin perizinan, apabila mereka melayani tidak sesuai dengan aturan, maka mereka akan mena sanksi atau tindakan. Dan kita lihat sekarang di SPBU sudah marak kendaraan parkir. Mungkin Bapak bisa sampaikan tentang tata tertib aturan yang harus diikuti dan sanksinya apa? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi itu berkaitan dengan BBM bersubsidi itu kalau BBM bersubsidi itu ada minyak tanah, ada bensin, ada solar, ya. Nah terkait dengan subsidi itu BBM bersubsidi itu maka BBM bersubsidi itu dikhususkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Ya. Untuk itu kepada seluruh pengusaha baik itu yang ada di SPBU juga ada di pangkalan-pangkalan yang minyak tanah itu minta tolong supaya betul-betul itu dijalankan sesuai dengan aturan. Nah kalau misalnya untuk pangkalan minyak tanah, karena ini banyak laporan, kalau misalnya di pangkalan minyak tanah itu untuk subsidi itu kan dikhususkan untuk masyarakat, ya. Tetapi kalau misalnya ada yang salah gunakan, ada yang menjual di tempat lain bukan untuk melayani masyarakat, maka pada akhirnya juga nanti pengaduan masyarakat itu kalau sudah kami tindak lanjuti dan kami dapatkan bahwa itu pengaduan masyarakat itu betul, maka itu yang pertama itu adalah kami cabut izin untuk izin pangkalan minyak tanah itu. Oleh karena itu sekali lagi kepada seluruh masyarakat yang punya pangkalan minyak tanah, minta tolonglah supaya digunakan ya sebagaimana pemberian pemerintah itu, karena itu yang disubsidi itu adalah untuk masyarakat bukan diperjualbelikan mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Karena kalau subsidi itu kan sudah ada untungnya dari pangkalan di situ, jangan cari untung yang lebih besar lagi. Akhirnya minyak tanah tidak diberikan kepada masyarakat tetapi diberikan kepada pengusaha di luar dari masyarakat yang mungkin nilainya dikasih naik, dan itu tidak boleh. Nilainya yang bersubsidi itu ya sesuai dengan aturan. Lalu kemudian untuk tadi juga yang disampaikan misalnya di SPBU, ya kalau di SPBU itu saya pikir itu kan tidak mungkin dikasih naik, tetapi yang menjadi kendala itu karena ya mungkin ada yang dari dulu orang kenal itu ada nangka-nangka, ya ada juga yang trek-trek itu setiap hari itu antri, ya mungkin itu juga diperhatikan. Karena kalau setiap hari antri itu berarti dia tidak beroperasi, hanya mungkin hari ini antri sebentar dikasih keluar ditampung lalu besok lagi antri. Nah ini pekerjaan ini berarti ini kan sudah menyalahi aturan, berarti itu mendapat keuntungan di luar dari subsidi itu tidak boleh. Apabila mungkin ke depan ya kita dapatkan misalnya ada yang penampung minyak tanah, maka kita laporkan ke
ya orang itu diberhentikan, jangan lagi dilayani untuk setiap hari, ya bahkan kalau bisa ya setiap lama-lamanya tidak dilayani karena menyalahgunakan daripada BBM bersubsidi. Itu mungkin yang perlu dipahami semua, dan bagi pihak pengusaha juga ya mari melakukan itu, kegiatan itu, melayani masyarakat dengan setulus-tulusnya, tidak mendapatkan daripada keuntungan dari masyarakat yang miskin ini, karena ya khusus di subsidi itu untuk masyarakat miskin ya, menengah ke bawah. Nah kalau misalnya masyarakat itu tidak mendapatkan, tetapi yang mengambil daripada